Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran? Hari ini kita masih akan belajar lagi tentang bagaimana kisah perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat Jenderal Sudirman, hari ini kita akan belajar tentang peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jenderal Sudirman, bagaimana peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan? Hizbul Wathan, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader yang memiliki disiplin tinggi, memiliki sikap yang tegas dalam semua pengambilan keputusan, memiliki disiplin yang tinggi dan tegas dalam mengambil sikap. Nah, apa peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan? Jadi sebelum Jenderal Sudirman aktif di Hizbul Wathan, beliau aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang ada di Cilacap. Sudirman kemudian aktif di HW, dikenal sebagai sosok yang memiliki wawasan dan pemahaman keislaman yang tinggi, memiliki disiplin yang kuat, kematangan jiwa, jujur, sederhana dan mandiri, setia kawan, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Jadi sosok Jenderal Sudirman ini memang sangat luar biasa. Kemudian pada periode 1935 sampai 1937, Jenderal Sudirman aktif di organisasi pergerakan Muhammadiyah di Cilacap, yaitu Pemuda Muhammadiyah. Jadi aktif di Hizbul Wathan, kemudian beliau juga aktif di Pemuda Muhammadiyah. Karena keaktifan beliau, kemudian beliau terpilih sebagai wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah di wilayah Banyumas. Karena keaktifannya pula, Jenderal Sudirman sering sekali diikut-sertakan sebagai utusan dalam acara-acara nasional Muhammadiyah, menghadiri Kongres Muhammadiyah yang sekarang bernama Muktamar Muhammadiyah di Solo, di Malang, dan di Yogyakarta. Nah, ketika beliau menjadi utusan Muhammadiyah Banyumas pada tahun 1939, saat itu Muktamar Muhammadiyah ke-29 di Yogyakarta, beliau memberikan usul yang sangat mengesankan. Usulnya apa? Setiap pandu HW wajib mengenakan celana panjang. Nah, jadi dulu Hizbul Wathan seperti yang sudah pernah Bu Nahar sampaikan di pertemuan kemarin, Hizbul Wathan dulu mengenakan celana pendek. Nah, menurut Jenderal Sudirman itu akan sangat merepotkan setiap kali waktu sholat tiba. Makanya beliau kemudian mengusulkan pandu HW mengenakan celana panjang sehingga setiap waktu sholat tiba tidak perlu lagi sulit untuk mencari sarung, dan usulan tersebut diterima. Sejak saat itulah pandu HW dan para pemimpinnya mengenakan celana panjang. Itu usul Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa. Kemudian keinginan yang kuat beliau untuk mendidik generasi bangsa untuk menjadi guru. Jadi meskipun beliau itu hanya lulusan mulo itu setingkat SMP, tapi beliau memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang guru.
Nah, cita-cita tersebut kemudian yang membuat Sudirman semangat untuk mengikuti les-les privat yang diadakan oleh guru-guru senior. Guru-guru senior ini dulu mengajar di Wiworotomo dan keinginan tersebut didukung penuh oleh para pemimpin di Muhammadiyah di Cilacap. Dalam waktu singkat, beliau sudah menguasai teori maupun praktek sebagai guru. Akhirnya Jenderal Sudirman diterima sebagai guru dan kemudian beliau menjadi kepala sekolah di Holland Island School Muhammadiyah di Cilacap atau setingkat SD. Ini ada kutipan kata motivasi dari Jenderal Sudirman yang Bu Nahar sengaja ambil. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib. Namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat dari kebodohan mereka sendiri. Apa pesan-pesan Jenderal Sudirman? Jadi, Jenderal Sudirman kemudian menjadi anggota PETA atau Pembela Tanah Air. Sebelum beliau berangkat ke Bogor untuk latihan PETA, seperti apa keaktifan beliau di PETA kemudian sampai menjadi jenderal besar, itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Apa saja pesan Jenderal Sudirman sebelum berangkat ke Bogor? Saya akan mempunyai tugas baru. Saya akan menjadi serdadu dan akan berangkat ke Bogor. Saudara-saudaraku semua, saya titip tolong dihidup-hidupkan Muhammadiyah. Kemudian beliau juga berpesan, percayalah bahwa Allah akan menolong kita dalam kancah perjuangan. Muhammadiyah sanggup mempelopori di segenap tempat dan penjuru. Sedikit banyak usaha Muhammadiyah telah berbuah bagi masyarakat. Pangkat dan derajat yang telah didapat oleh anggota Muhammadiyah hendaknya tidak merubah pendirian sikap dalam menghadapi sesuatu. Jadi apapun jabatannya, apapun pangkatnya, hendaklah tidak merubah pendirian dan sikap anggota Muhammadiyah dalam menghadapi sesuatu. Itulah tadi peran Jenderal Sudirman di Hizbul Wathan dan di Muhammadiyah. Luar biasa sekali, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa meneladani perjuangan beliau, sikap beliau yang sangat luar biasa. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.